Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, baik. Perkenalan kami Bu, nama saya Ronald Sadri. Saya sebagai SPP Angkatan 8 ya Bu di SMP Negeri 2 Lepas ini. Panggilan saya Nora. Saya sebagai guru BK ya Bu ya di sekolah ini. Ibu sendiri? Saya saya Ibu Vina Panduwinata, teman sejawat Ibu, rekan kerja Ibu. Oke, baik ya Bu ya. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas hari ini? Alhamdulillah. Kan Ibu ya berjalan dengan lancar ya Bu. Oke, baik, bagus ya. Nah, hari ini kita berdiskusi ya Bu ya. Saya akan melaksanakan yang namanya sebuah supervisi kepada Ibu nanti. Nah, hari ini adalah kegiatan kita yang mana adalah kegiatan praobservasi ya Bu ya. Nah, setelah Ibu kita melakukan praobservasi, setelah itu nanti saya akan mengamati Ibu di kelas, melakukan observasi di kelas. Kemudian setelah observasi di kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang namanya pasca observasi ya Bu ya. Nah, hari ini kita laksanakan terlebih dahulu yang praobservasi ya Bu. Nah, tujuan kita hari ini, diskusi kita itu adalah untuk saya akan menanyakan kegiatan pembelajaran yang baik dan terbaik untuk murid yang akan Bu Pina lakukan ya, dan juga dapat mengembangkan kemampuan Bu Pina nanti dalam proses pembelajaran ya. Oke, baik. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Pina capai? Tujuan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran yang pertama Ibu, ada tujuan umum. Kedua, ada tujuan khusus. Tujuan umum ini yang pertama, peserta didik ini mampu memulai belajar efektif dan efisien. Itu yang tujuan umumnya Bu ya. Yang kedua tujuan khusus ya Bu ya. Tujuan khusus ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah konsep belajar. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan cara belajar efektif dan efisien. Oke, bagus ya Bu ya. Itu ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Oke, baik, bagus ya Bu. Tujuan pembelajaran Ibu ada tujuan umum, tujuan khusus. Mudah-mudahan dalam proses kegiatan belajar di kelas nanti berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Oke, baik. Area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Rencananya area pengembangan yang akan saya kembangkan di kelas ya Bu ya. Rencananya kalau rencana saya mengorientasikan peserta didik terhadap masalah belajar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengkoordinasikan peserta didik dalam pembagian kelompok. Yang kedua. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dalam kelompok. Maksudnya diskusinya ya, diskusi, persentasenya, berkunjung dari satu kelompok ke kelompok lain, kemudian menjelaskan materi secara bergantian. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kayak poster ya Bu ya, kayak poster belajar efektif dan efisien. Kemudian menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah, itu menuliskan di kertas stick note, menganalisis keterkaitan dan manfaat dari cara belajar efektif dan efisien. Itu menurut saya. Baik, itu area pengembangan ya, Ya. kita akan mengembangkan. Ya. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu di kelas kita nanti ya. Insya Allah. Oke, baik. Apa strategi pembelajaran yang akan Ibu Pina gunakan di dalam proses pembelajaran nanti? Strateginya ya Bu ya. Iya. Kalau strategi yang rencana saya yang akan dipakai strateginya ada Bu, model pembelajaran, Iya. problem based learning Bu. Ya, kemudian media, saya menggunakan laptop, LCD, PowerPoint, video belajar efektif, Ibu ya, belajar efektif dan efisien.
LKPD, kertas karton, stikmat, kertas AVS dan alat tulis. Kemudian yang lainnya penilaian hasil dan penilaian khusus. Baik, bagus ya Bu ya. Pembelajaran yang sangat bagus sekali yang dirancang, kemudian medianya sangat lengkap sekali ya Bu yang sudah dipersiapkan. Ya. Mudah-mudahan nanti dari model dan media ini bisa digunakan dengan baik gitu ya. Insya Allah ya. Ya. Nah, kapan mau kita laksanakan ini kegiatan kelas belajar? Insya Allah rencana saya kegiatan ini kita laksanakan hari Senin ya. Hari Senin tanggal 21 September 2023 jam 10 saya ambil kelas 9A ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya. Kemudian tanggalnya ini akan dilaksanakan, mudah-mudahan nanti anak-anak atau anak ibu ya dalam belajar bisa aktif ya, berpartisipasi ya Bu ya. Ya, amin. Baik, bagus. Kemudian dari kegiatan observasi, pra-observasi kita ini apa yang kalian dapatkan? Kegiatan ini yang rasanya saya dapatkan pertama mungkin tujuan pembelajaran Bu, kemudian area pengembangan, strategi pembelajaran dan waktu pelaksanaan. Oke, baik. Itu yang saya Terima kasih dapatkan. ya Bu ya, yang kita dapatkan hari ini. Nah, nanti kegiatan kita ini ya Bu, setelah melakukan pra-observasi ya Bu ya, kita akan melakukan yang namanya observasi di kelas ya Bu. Nah, saya akan menginformasikan bahwa nanti saya akan mencatat Bu kegiatan pelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi ya Bu, setelah Ibu melaksanakan pelajaran di kelas. Jadi ya mungkin pada tanggal tersebut kita bersama-sama ya Bu dengan Dinamika. Mudah-mudahan kita menjadi lancar dan partisipasi anak didik dalam kegiatan menjelang hari ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya Ya, hari terima kasih ini. sama-sama ya Bu Ya, atas kesempatannya. banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, silahkan ketua kelas pimpin doanya supaya kegiatan belajar kita dimulai. Siap dan berdoa dimulai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, karena kita tadi sudah berdoa, sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, untuk supaya kita lebih semangat dalam belajarnya, lebih apa lagi? Lebih termotivasi untuk belajarnya. Mungkin kegiatan kita belajar hari ini kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ya? Boleh? Nah, silahkan anak ibu berdiri.
sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Supaya apa tadi? Supaya semangat. Silahkan diikuti nanti ini. Supaya apa? Semangat dalam belajarnya tadi. Sabina. Gimana? Gimana? Semangat? Sudah semangat? Sudah? Ya, anak-anak ibu, tadi kamu sudah menyampaikan perasaannya bagaimana setelah kita melaksanakan SBK tadi ya? Senang kan? Senang. Untuk sebelum kita memulai kegiatan, ibu nanti akan membuat kelompok dalam belajar. Akan ada yang kita bahas nanti. Cuma sebelum kegiatan itu kita lakukan nanti, ibu ada sebuah video. Nanti kamu dengarkan, nanti ada instruksinya dari ibu. Nah, nanti posisinya akan ibu sampaikan. Yang pertama, kamu harus fokus ya mendengarkan apa yang disampaikan di video ini nanti. Nah, aba-abanya nanti akan ibu sampaikan setelah nanti kamu mendengarkan video ini. Paham maksudnya? Kita mulai. Silahkan nanti kamu dengarkan dengan serius apa yang disampaikan di video ini. Nah, dengan hikmat nanti mendengarkannya, nanti anak ibu tidak ada yang bercanda. Tolong didengarkan nanti apa yang disampaikan isi dalam video ini. Bisa kita mulai? Ya. Bismillah. TOP. Stop. Caranya dengan Silakan dipejamkan matanya. menarik napas Silakan dalam, dipejamkan matanya. mengamati apa yang terjadi Matanya pada tolong tubuh, dipejamkan. perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan, sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman.
baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengeras. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengarah pada hal lain atau berat, kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Jika selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Silakan buka matanya. Silakan buka matanya. Ya. Sudah merasa nyaman? Sudah? Sudah bisa kita mulai kegiatan kita? Ya. Kegiatan kita yang kedua tadi, kita sudah ice breaking yang pertama, sudah melakukan relaxation stop tadi. Bagaimana perasaannya?
Bagaimana perasaannya? Kita lanjutkan untuk belajar hari ini. Ibu sudah menyusun 3 kelompok tadi. Ya, sudah Ibu susun 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti per kelompok nanti ada tugasnya masing-masing yang akan disampaikan. Dari misalnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 nanti masing-masing kelompok harus nanti bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 3 sama ya. Sudah jelas. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini dengan kegiatan belajar kita minggu kemarin, masih ada yang ingat? Masih. Nah, Ibu harap materi yang kemarin ada kaitannya dengan materi sekarang. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kemarin? Sudah paham? Sudah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, kenapa Ibu tanyakan materi yang kemarin? Karena ada sambungannya dari materi kemarin ke materi ini. Ya, bisa kita mulai? Bisa? Nah, kegiatan kita belajar hari ini, untuk materi hari ini, kita belajar. Ibu buat per kelompok, sudah Ibu susunkan per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dah, coba lihat ke depan semuanya. Kita belajar di sini. Cara belajar efektif dan efisien. Cara belajar efektif dan efisien ini ada 2. Terbagi 2. Yang pertama ada umumnya, kemudian yang kedua ada khususnya. Nah, yang umumnya apa? Yang pertama, peserta didik mampu memulai cara belajar efektif dan efisien. Itu yang umumnya ya. Kemudian yang khususnya, peserta didik dapat menelaah konsep belajar. Ya. Yang pertama, yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan cara belajar efektif dan efisien. Nah, persepsi. Ya, pada saat ini pendidikan di negara kita ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kenapa? Tahu? Ya, padahal perkembangan menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal apa? Teknologi di negara kita dari tahun ke tahun makin maju atau makin pesat. Mengapa bisa demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat elektronik bukan karena menjadi sumber belajar. Ya. Ulang lagi ya. Persepsi. Coba lihat ke depan ya. Pada saat ini, pendidikan di negara kita ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ya, padahal perkembangan teknologi di negara kita ini dari tahun ke tahun semakin pesat atau semakin maju. Mengapa bisa demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat elektronik bukan karena menjadikan sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan, ya, atau kesenangan semata. Oleh karena itu kita harus belajar dengan giat secara efektif. Nah, efektif dan efisien serta menggunakan banyak sumber belajar. Salah satunya internet. Ya, internet ini tidak boleh kita salah gunakan. Kenapa? Kalau kita salah menggunakan internet ini bisa-bisa bahaya dan fatal akibatnya. Kalian itu paham kan? Nah, agar kita menjadi orang sukses, pergunakanlah internet itu sesuai dengan fungsinya.
Kalau rasanya hal itu tidak perlu bagi kita, jangan dilihat. Kalau belum masa dan waktunya kita melihat. Kemudian selanjutnya konsep belajar. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih dulu. Betul? Bisa dia berjalan sendiri? Ya. Yang melatih siapa? Ya, orang tua. Dia merangkak berdiri, itu dituntut oleh orang tua untuk memulai atau melangkah. Pada akhirnya si anak ini bisa mulai berdiri. Itu yang atas tuntutan orang tua ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini ada dua nak, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor itu ada duanya, dari dalam dan dari luar. Kemudian kita lanjut lagi ya. Cara belajar efektif dan efisien ada 10 macam. Nah, ada 10 macam. Salah satunya, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan di depan ini, Ibu akan membagikan anak Ibu per kelompok tadi. Nah, Ibu tunjuk ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kelompok 1, kelompok 2, ke belakang ya, kelompok 3. Untuk langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan dalam kelompok yang pertama, sudah? Dalam kelompok nanti, untuk kelompok 1 akan membahas tentang konsep. Sudah? Setelah Ibu bagi per kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, langkah-langkah atau tugas yang akan dikerjakan per kelompok nanti tolong didengarkan ya. Yang pertama, kan sudah Ibu bagi per kelompok kan? Nanti per kelompoknya nanti akan ada tugas yang pertama. Dari kelompoknya sudah Ibu bagi, nanti kelompok lain nanti akan berkunjung ke kelompok yang seterusnya. Misalnya kelompok 1 nanti berkunjung ke kelompok 2 atau ke kelompok 3. Itu yang pertama ya. Kemudian nanti anak Ibu kan membuat sebuah poster tentang belajar tadi yang Ibu konsep tadi ya. Kemudian nanti ada Ibu suruh nanti menyampaikan apa nanti yang akan dikerjakan dalam kelompok itu. Ada Ibu kasih tugas, ada kertas tiktok nanti akan Ibu suruh nanti siapa yang mau tampil aja ke depan nanti silahkan nanti ditempel. Nanti sambil bekerja ya, sambil bekerja nanti dari kelompok lain nanti pikirkan, misalnya kelompok seperti ini, kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 nanti pikirkan apa yang akan ditanyakan ya. Paham maksud Ibu? Nah, untuk memulai kegiatan kita silakan diskusi per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bekerja. Silakan kita minta dari kelompok 1 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan tampil? Silakan. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami bacakan oleh adik. Konsep belajar. Belajar dikatakan sebagai pengetahuan baru, dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui satu tahapan. Tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar, misalnya
seorang anak yang ingin dapat belajar, maka ia mulai dilatih oleh orang tua, merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri, mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Itulah apakah puas dengan jawaban? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Baik, dari kelompok 2. Saya di kelompok 2 kan bertanya, mengapa belajar dikatakan sebagai sebuah proses? Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Karena belajar membimbing seseorang dalam melakukan kegiatan atau proses, dan juga dari belajarlah kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Bagaimana jawabnya? Puas. Baik, kelompok 3. Perubahan tingkah laku apa yang terjadi pada proses belajar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Bagaimana? Apakah masih ada yang bertanya? Ya. Baiklah, saya tutup dengan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah memperselesaikan hasil diskusinya hari ini ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 kita persilakan perwakilannya saja. Kelompok 2, siapa yang mengambil? Silakan diskusikan hasilnya tadi di depan teman-temannya, cepat. Berapa orang? Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Darmin. Faktor yang mengaruhi hasil belajar. Menurut pendapat kelompok saya, dapatkan hari ini adalah tentang hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar, cara belajar efektif dan hasilnya benar dan yang baik. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu fisik, psikis, adanya kemauan, kecerdasan, minat dan motivasi. Kalau eksternalnya, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekitar. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada dari kelompok berapa? Silakan kelompok 1. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Sebutkan kembali apa itu faktor yang mengaruhi hasil belajar. Nah, silakan siapa yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, yaitu internal dan eksternal. Internal terbagi menjadi 10, menjadi 6 jenis, yaitu fisik, psikis, adanya kemauan, kecerdasan, minat dan motivasi. Sedangkan eksternal ada 2, yaitu sarana dan prasarana dan lingkungan sekitar. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Sebutkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar. Dari Sarana adalah tempat yang nyaman dan nyaman. Prasarana di sekolah adalah seperti buku, raket, baju, kertas, pensil, pena, dan buku. Puas? Ya, puas. Itu hasil dari diskusi kami. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih apa? Nah, setelah kita dengarkan dari hasil kelompok 2 tadi,
kalau yang kelompok 3 ini nanti suaranya tolong dikurangin. Jadi Bu, Nah, silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Kelompok selanjutnya kita persilakan lagi kelompok 3. Silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Aulia. Cara belajar efektif dan efisien. 1. Silakan buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan hasil dari media belajar. 2. Mulailah mempelajari buku paket atau buku catatan. 3. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan sekitar 20 menit. 4. Pahami setiap alurnya materi yang dipelajari. 5. Catat hal-hal penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan kepada guru atau teman yang mengerti. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Di kelompok 2. Silakan. Silakan berdiri. Kelompok 2. Kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan berdiri. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Kamu tadi kan Baiklah, saya akan bertanya. Sebutkan kembali cara belajar efektif dan efisien. Cara belajar efektif dan efisien yaitu membaca buku pelajaran, mencatat materi yang penting, 3. Mengulang kembali materi-materi. Baiklah, saya puas, terima kasih. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Dari hasil kegiatan kelompok kita hari ini, kita dapat mempelajari bahwa belajar itu bisa kita mengkondisikannya, kita bisa menjadikannya efektif dan efisien tergantung dari kita sendiri. Paham anak ibu? Dari kegiatan kita ini, dari hasil belajar kelompok tadi, kita sudah melihat bahwa kegiatan belajar itu ada prosesnya, ya. Ada proses atau ada tahapnya yang akan kita lalui. Dengan belajar, kita mengetahui bahwa sesuatu hal yang baru itu kita bisa mengerjakannya lebih efektif dan lebih efisien. Nanti ada video yang akan ibu lihatkan sama Ananda. Semuanya melihat nanti video yang akan ibu tayangkan. Nanti akan ibu kasihkan kertas nanti. Ya, ibu akan kasih kertas. Apa namanya? Nah, nanti dari hasil video, nanti video yang akan ibu tayangkan, anak ibu perhatikan nanti. Tolong kamu buat ringkasan materi yang disampaikan dari video ini, ya. Nanti akan ibu minta 1 orang untuk menjelaskan ke depan. Bisa? Bisa mulai ya. Dari podcast kita berita ada dari yang melakukan 1%. Biasanya kita yang harus, tapi kadang-kadang gue suka bertanya, kita pernah belajar nggak sih dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap hari dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin merasa senang ya mendapatkan informasi, tapi kadang kalau diminta untuk menjelaskan pulang, ya misalnya gue suruh yang menjelaskan pulang pelajaran pas kuliah, bisa jadi kita semua malah bingung. Belajar ya, gue dengar cerita teman-teman gue pas kuliah yang mereka tuh cuma menguasai materinya pas sampai begini.
nggak bisa jadi tapi belajar makan dan sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang bahkan mesti negatif. Kenapa? Karena ya kita mau untuk belajar satu hal tapi ternyata nggak dipelajari juga, dan ya ini sebenarnya dia adalah wajar ya, meskipun bisa dibilang negatif. Kalau tadi Philips peneliti dari Amerika Serikat dia bilang kalau misalnya hal-hal ini namanya adalah illusion of competence, alias suatu kondisi di mana kita merasa udah menguasai suatu hal dan sebenarnya, tapi kadang hal itu yang bikin kita jadi kegagalan ya, meskipun wajar tadi, apalagi kalau kita paham banget sekarang itu susah. Dan sesuai di film lain itu merupakan salah satu pelajaran yang bisa bikin kita cuma merasa. Bagaimana anak? Sudah melihat videonya? Sudah paham maksudnya? Sudah. Aku minta kepada Nebu sama satu dari Ananda yang bisa menyampaikan isi dari video yang ditampilkan tadi. Adik, bisa Ibu? Dan kita persilakan kepada adik ya. Adik. Dari video, adik sini. Biar jelas. Dari video tersebut, saya dapat memahami, yaitu saya mendapatkan dalam video tersebut mendapatkan ilmu dan wawasan dalam video tersebut. Ya. Kita kasih aplaus dulu. Nah, anak ibu kita lanjut ya. Kegiatan kita selanjutnya, karena anak ibu sudah ibu berikan pemahaman, sudah menonton video tadi. Kegiatan kita selanjutnya adalah anak ibu dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok lain. Contohnya ya, nanti dari kelompok ada kelompok 3 nanti berkunjung kelompok 1, nanti dicek nanti ya, tidak di kelompoknya masing-masing ya. Bisa menjelaskan di kelompok, misalnya adik di kelompok 1 menjelaskan materinya di kelompok 2. Kita mulai. Nah, kita minta berdiri dari kelompok mana masing-masing yang sudah ibu kasih tugas tadi. Silakan. Jadi gimana aja? Jadi gimana macamnya? Sudah? Jadi gimana aja? Sudah? Gimana cara belajar? Kita minta dulu kepada adik untuk menjelaskan serentak ya. Sudah? Serentak kita jalankan. Misalnya semuanya si adik menjelaskan dari kelompok sini langsung, si tadi langsung dari kelompok 1. Kelompok 3 siapa tadi? Sylvia. Alvia ya. Langsung aja ya. Berdiri sayang, berdiri ready. Nah, ke kelompoknya. Saya silakan. Silakan. Adik menjelaskan kelompok ini, Dedi menjelaskan kelompok ini. Alvia. Nah, dari kegiatan ini kita dapat mempelajari, anak ibu sudah banyak sedikitnya sudah paham. Sudah paham? Silakan dibuat poster untuk kegiatan hari ini. Siapa? Posternya sudah siap? Sudah. Nah, silakan ditempelkan ke kertas. Nah, kegiatan kita ini, anak ibu rasa sudah banyak yang paham. Ibu tadi sudah menugaskan kepada Ananda membuat sebuah poster ya? Sudah dibuat? Sudah. Nah, ibu minta perwakilan siapa yang mau membacakan poster yang dibuatnya? Perwakilan siapa? Ya, silakan berdiri nak. Bacakan ya, posternya. Baiklah teman-teman, dari hasil yang kita pelajari tadi, saya membuat poster yang berjudul "Jika ingin sukses, belajar dengan tekun. Buku Pintu Sukses". Nah, kita kasih aplaus. Nah, dari hasil kegiatan kita belajar kelompok tadi, anak ibu sudah menampilkan poster, sudah disampaikan juga oleh temannya. Kemudian ibu memegang kertas apa? Pasti.
nanti Ibu minta dari kegiatan kita hari ini kamu membuat jadi kertas ini, nanti akan kita tempelkan di apa ya? Coba lihat di sana. Sudah? Sudah. Silakan bekerja nanti dibuat di kertas apa namanya? Nah, silakan satu orang satu. Kita bagi. Ya. Sudah? Ibu membagikan kertas ini, kamu membuat hasil dari hasil belajar tadi di kertas ini, kemudian tampil tempelkan di sana ya kertas itu ya. Apa tadi materi kita tadi? Belajar efektif dan efisien. Nanti itu kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Paham? 2, 3 kertas seperti kami ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 di belakang. Silakan siapa yang siap, silakan ditempel langsung. Kertas itu. Belajarlah dari kesalahan. Kesalahan tidak berubah. Belajarlah dengan itu. Yang hitam tidak sih? Yang hitam sama yang saya hitam sama itu. Yang hitam sama juga itu ada 1, 2, 3. Manfaat siapa? Sudah? Ada Ibu, dari kegiatan kita belajar kelompok tadi, kita sudah dapat pemahaman baru. Apa? Kegiatan kita hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu, salah seorang dari anak Ibu, mengemukakan manfaat dari hasil kegiatan hari ini. Siapa yang bisa ke depan? Silakan. Siapa yang bisa? Manfaat yang saya dapatkan dari konsep belajar hari ini. Manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini adalah cara belajar secara efektif dan efisien. Nah, tadi anak Ibu, salah seorang dari kamu sudah tampil tadi menyampaikan manfaat belajar hari ini. Kita sudah sama-sama mengetahui manfaatnya ya, efektif dan efisien. Kemudian kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini, siapa yang bisa menyampaikan? Nah, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah tentang konsep belajar, fakta yang mempengaruhi hasil belajar, cara belajar efektif dan efisien, dan menggunakan. Nah, kita kasih apa? Dari kegiatan kita ini, kita tentunya mendapatkan sesuatu hal yang baru ya. Jadi Ibu minta kepada anak Ibu, siapa yang bisa menyampaikannya? Nah, silakan. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dari kegiatan belajar ini adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Nah, kita kasih apa dulu? Nah, selama kegiatan proses kita belajar kelompok tadi, Ibu ingin menanyakan perasaan anak Ibu selama kita dalam proses tadi. Siapa yang bisa mewakili? Nah, silakan. Perasaan hari ini adalah senang karena dapat Tapi yang mana? Sedikit. Ibu kena, Ibu. Perasaan hari ini adalah senang karena dapat mengetahui dan memahami tentang cara belajar efektif dan Nah, kita kasih. Nah, dari hasil kegiatan
menerangkan setelah ini yang akan dilakukan setelah kegiatan proses belajar ini. Nah, silakan Ibu Aulia. Baiklah, tindakan saya setelah hari ini adalah akan belajar efektif dan efisien. Yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, konsentrasi dalam belajar, fokus saat berlangsungnya belajar, disiplin dan sopan santun saat belajar sedang berlangsung. Nah, kita kasih apa? Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kita diri sendiri. Terima kasih untuk penampilan hari ini, anak ibu bagus semuanya. Untuk kegiatan kita lain hari, untuk kegiatan kita selanjutnya, anak ibu lebih mau lagi belajar ya, tidak malu-malu lagi menampilkan pendapatnya ya. Apa yang mau ditanyakan silakan ditanyakan langsung. Supaya apa? Supaya akan terciptanya belajar yang efektif ya. Ya, paham? Sebelum kita tutup kegiatan belajar kita ini, paham? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Susanti, CGP Angkatan 8, Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Baso. Hari ini perkenalkan, nama dari coach saya adalah Ibu Una Pandawinata, rekan sejawat saya sendiri dengan jurusan bimbingan konseling, dan yang saya hormati yaitu yang didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Ermawati, dan dengan fasilitator saya yaitu Bapak Aprinaldi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Pina yang akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi. Nah, minggu lalu saya sudah melaksanakan pra supervisi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan coaching saya. Baik, Bu Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Pina hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Pina, saya minta waktunya sedikit Bu Pina. Apakah Bu Pina bersedia? Insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Oke Bu, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Bu Pina ya, terkait dengan yang Bu Pina lakukan kemarin Bu ya, yaitu kegiatan praktik mengajar yang saya observasi di kelas. Nah, baik Bu Pina, dari percakapan ini Bu Pina ingin dapat apa dari percakapan kita sekarang? Dari percakapan coaching ini, saya mengharapkan sering kita berdua Bu. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan kemarin mungkin ada kekurangannya, saya rasa seperti itu, dan bagaimana perbaikannya saya ingin. Pengen sharing ya dengan apa yang sudah dilakukan dan apa Bu Pina perlu perbaiki ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Pina setelah mengajar kemarin. Setelah pembelajaran kemarin. Ya, yang telah Bu Pina lakukan. Kan kemarin saya sudah ada perasaan lega, kemudian jauh lebih baik karena saya menggunakan media yang sempurna serta anak-anak antusias, banyak antusias dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik, bagus ya Bu ya, anak-anak sudah antusias, sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya Bu ya. Insya Allah. Oke, saya juga melihat seperti itu ya Bu ya. Saya ingin bertanya pada Bu Pina,
apakah rencana pembelajaran yang disampaikan kepada saya pada saat observasi kemarin sudah tercapai Bu Tina? Oh, kalau menurut saya sudah. Menurut saya sudah ya. Kemarin saya rencanakan yaitu metode pembelajaran problem based learning dengan media saya menggunakan laptop, CD dan PowerPoint. Yang saya sampaikan kemarin itu cara belajar kan efektif dan efisien ya. Saya menampilkan video. Bagus ya. LKP ya. Ada LKPD-nya, kemudian penilaian hasil dari kegiatan itu. Setelah itu penilaian proses, dan saya menggunakan kertas karton, stick note, kertas APS dan alat tulis lainnya. Semua itu direncanakan dengan baik ya Bu ya. Itu tahap-tahapnya sudah terlihat ya. Ya sudah. Oke, baik. Jadi Bu Tina sudah merasa ya bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang diinginkan. Ya benar. Yang lain Bu Tina ya. Terkait dengan pembelajaran ini, kira-kira anak ibu ketika di kelas tuh ya, bagaimana dia sudah mencapai tujuan pelajaran yang Tina tuliskan dalam SPP? Apakah sudah sesuai dengan yang Tina harapkan belum? Terkait untuk tujuan pembelajaran kemarin yang saya sampaikan kemarin, tujuan umumnya saya rasa ya, murid mampu memulai cara belajar efektif dan efisien. Umumnya ini ya. Kemudian menurut saya ya, kalau tujuan khususnya murid ini mampu menelaah ya konsep belajar. Murid mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Serta murid mampu menggunakan cara belajar efektif dan efisien. Bagus sekali ya Bu Tina ya. Jadi tujuan yang diharapkan itu sudah dicapai oleh murid terkait cara belajar efektif dan efisien. Nah, coba Bu Tina sampaikan apa yang menjadi keunggulan dan apa perlu dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan di pembelajaran di sini. Saya rasa seperti ini. Saya rasa saya sudah lebih baik dalam pembelajaran konstekstual. Saya sudah lakukan berdasarkan apa yang mereka butuhkan ya dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam pembelajaran saya sudah saya melaksanakan langkah-langkah dari pembelajaran problem learning ini Bu. Kemudian yang pertama, saya sudah mengkoordinasikan murid terhadap masalah belajar yang pertama itu ya. Yang kedua, ya, saya sudah mengkoordinasikan murid dengan membagi kelompok dalam belajar ya. Kemudian murid mengamati tayangan PowerPoint yang saya buat, ya, materi yang akan mereka bahas, mereka sudah tahu sebelumnya. Kemudian diskusi kelompok kelompok yang tampil presentasi, dan kelompok yang lain bertanya menanggapi. Jadi yang tampil kelompok lain bertanya ya. Kemudian murid yang menonton video belajar secara efektif dan efisien ini ya. Saya yang ketiganya lagi, saya sudah menyelidiki secara individu atau kelompok dengan cara masing-masing kelompok berdiskusi, kemudian saling berkunjung kelompok asal ke kelompok lain untuk menyampaikan pemahaman materi dari kelompok ke kelompok lain, agar kelompok lain paham akan materi tersebut ya. Mungkin itu ya, saya rasa mungkin sudah banyak sedikitnya siswa saya rasanya sudah lebih siap Tina ya, pembelajaran yang dilaksanakan ya. Baik, menurut Bu Tina kira-kira hal apa yang masih kurang dalam belajar kemarin?
untuk perbaikan kedepannya itu semua bagaimana Bunda? Kalau menurut saya dari pembelajaran kemarin saya masih merasa kurang di pembelajaran berdiferensiasi KSE ya, dan saya masih merasa kurang dalam penerapan pembelajaran yang seperti itu. Walaupun kemarin saya sudah mulai mencoba tentang pembelajaran berdiferensiasi, namun dalam penerapannya belum sepenuhnya Bu. Belum sepenuhnya saya rasakan ya. Sebab sebagian kecil kurangnya dari siswa saya itu kurang termotivasi Bu. Iya Bu ya, kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, seperti disuruh tampil saja masih ada yang ragu-ragu. Kemudian tampil menyampaikan poster masih ada yang kurang bersedia untuk tampil ya. Kemudian kalau seperti itu yang Bu Pina sampaikan, kira-kira nih Bu Pina apa yang akan Bu Pina lakukan? Mungkin motivasi tadi Bu. Mungkin materi ini saya rasa mungkin kenapa mereka kurang termotivasi dalam kegiatan proses belajar kemarin. Saya mungkin kurang permainan seperti game, mungkin biar mereka lebih bersemangat, lebih terbuka, mungkin itu saya rasa. Seperti kata Selina lah, jadi lebih mematikan semangat mereka, lebih bahagia lagi ya Bu ya. Bagus ini ya. Oke, saya tangkap di sini ya Bu. Berarti terkait dengan praktikum aset yang ingin Bu Pina perbaiki adalah bagaimana budaya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut terintegrasi KSE, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian proses hingga evaluasinya Bu ya. Nah kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan area pengembangan ya yang ingin Bu Pina lakukan. Di sini Bu Pina menyampaikan ada hal-hal yang ingin diperbaiki ya Bu. Nah untuk memperbaiki itu dengan menggunakan cara-cara atau strategi. Coba Bu Pina ceritakan rencana apa untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Bu Pina masih kurang. Saya rasa insya Allah saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya, juga harus menjadi lebih lanjut. Saya rasa seperti itu dan akan mengikuti pelatihan saya rasa seperti itu yang ada di PMM, kemudian mencari sumber lain yang bisa dan saya pelajari, baik itu melalui media sosial atau sebagainya. Yang Bu Pina punya kelompok sedang pertemuan guru itu? Ada Ya, lupa. GBK. Oke, baik. Bagus. GBK ya Bu ya. Nah, bagus sekali rencana Bu Pina untuk mengikuti kegiatan di PNM, mengikuti kegiatan di GBK, dan juga belajar mandiri ya Bu ya. Ya. Baik, seperti di YouTube dan Instagram. Nah, terkait dengan rencana ini, kira-kira kapan Bu Pina mulai dan apa targetnya dan berapa lama waktunya itu Bu? Saya rasa untuk pelaksanaannya secepat mungkin ya, secepat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana itu ya. Insya Allah. Baik, harapan kita ya. Oke, baik sekali Bu Pina sudah terplanning seperti ini ya. Jadi harapan saya Bu Pina membuat catatan kecil agar tidak lupa apa yang menjadi rencana kemudian tidak lanjut ya terkait dengan pengembangan diri Bu Pina. Nah, kira-kira siapa saja yang menjadi sumber inspirasi yang Bu Pina butuhkan untuk mengamati atau memotivasi untuk melaksanakannya Bu? Kalau untuk itu Bu, Iya, saya ada rekan guru di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru, terutama Bu Nora yang termasuk. sama-sama aja Bu Pina, kita sama belajar ya. Pengennya mengajak Bu Pina untuk selalu belajar hal baru terkait dengan pengembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran siswa kita ya. Nah, terkait dengan rencana-rencana itu, Bu Pina punya catatan atau jadwal khusus kapan akan dimulai Bu? Saya akan berusaha
berusaha dulu menyiapkan sebuah pengingat seperti catatan kecil supaya lebih gampang untuk mengingat agar tercapai yang akan saya inginkan. Insyaallah seperti itu mungkin saya buat. Bagus sekali ya Bu Ina ya. Selalu semangat ya untuk mengembangkan diri Bu Ina, karena sejauh ini ilmu yang didapat pasti banyak manfaatnya Bu ya. Nah Bu Ina, kira-kira masih ada nggak hal yang mengganjal di hati Bu Ina? Saya rasa tidak menolak, terima kasih karena banyak sedikitnya Ibu Dora sudah menjelaskan beberapa hal yang selama ini belum saya pahami, saya paham, karena nanti untuk kedepannya saya akan belajar. Oke, baik, bagus sekali Bu Ina. Nah, nggak terasa ya Bu Ina? Iya. Kita hampir selesai nih ya. Baik Bu Ina, sudah melaksanakan dari kegiatan awal tadi ya, mulai kegiatan diskusi akademik. Saya harap mulai dari kegiatan konservasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini semoga bermanfaat ya Bu Ina bagi kita ya, dan semoga Bu Ina merasakan kebaikan yang berguna untuk Bu Ina dan juga siswa Bu Ina ya di SMP Negeri ini. Oke, selamat ya Bu Ina dan terima kasih atas kesempatan waktunya ya Bu ya. Saya bisa belajar untuk kondisi coaching, semoga kedepannya kita menjadi guru yang baik terutama Bu Ina. Nah, kemudian kalau Bu Ina mengizinkan ini ya atau berkenan gitu ya, boleh tidak saya masuk lagi ke kelas Bu Ina tentang pelaksanaan pembelajaran Bu Ina? Insya Allah Bu, kalau bisa saya akan merasa lebih senang lagi, apalagi akan terlihat kesalahan yang saya lakukan dalam menyampaikan materi yang berkaitan. Oke, baik. Makasih Bu Ina ya. Ya juga ucapan terima kasih kepada Ibu PP saya yang sudah mendampingi saya hari ini dalam kegiatan PI 5 kali ini dalam rancangan pasca observasi ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu kita hadir dan mohon maaf Bu ya kalau ada kesalahan dari kami berdua. Kemudian demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.